Oke, Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yaitu yang terhormat Bapak Pembina Haji Dr. Andes Soekardi beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah kemuliaan, yaitu guru-guru kita, yang terhormat. Ya. Kemudian tidak lupa yang mandegani, yang ngurus pengajian Zoom online Asyifa ini, ya, rahimakumullah. Kemudian yang dimuliakan Allah, ya, yang dicintai Allah adalah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, ya, pengajian Zoom online Asyifa, rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita tidak pantas kalau lidah kita ini, ya, keluh, tidak kita sampaikan, ya, puja-puji syukur kepada Allah. Tentu saja kita sampaikan, ya, semulia-mulianya, seagung-agungnya kepada Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Kuasa, yakni Gusti Allah, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita itu nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kalian menghitung nikmat, ya, yang telah dianugerahkan Allah, maka tentu saja kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Subhanallah. Dan alhamdulillah, rupanya pagi hari ini panjenengan rupanya masih diparingi Gusti Allah, gitu ya, kesempatan waktu, masih bisa bernafas, gitu, masih bisa menikmati keindahan alam ini, ya, alhamdulillah. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah, ya, jasa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan, ya, risalah Allah. Bapak Ibu, kalau saya bisa membayangkan itu, kalau seandainya itu kan memang, ya, itu kan ini bahasa kita, ya, bahasa manusia yang lemah ini. Seandainya kita ini tidak diutus oleh seorang nabi dan rasul, kemudian juga tidak diturunkan kepada kita pedoman hidup, ya, yang bisa mengantar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, naudzubillah min dzalik, maka kita akan jadi orang yang rusak di muka bumi ini. Kita akan jadi orang yang tersesat di muka bumi ini. Ya, sudah diutus orang nabi saja, sudah diturunkan oleh Allah, ya, kitab suci Al-Quran dan sunnah nabinya, itu saja masih banyak orang yang tersesat di muka bumi ini. Apalagi, ya, tidak diturunkan oleh Allah, ya, kitab suci itu. Alhamdulillah, itu merupakan anugerah yang terbesar, ya, yang bisa benar-benar menjamin kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat ini. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita tetap berlanjut, ya, kisahnya. Kemudian saya juga ingin, ya, sebenarnya menelusuri begitu, ya, kisah romantis, gitu. Jadi kisah romantis ini, ya, ketika Khadijah itu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kira-kira ini dijadikan sebagai pokok pegangan kita, juga anak-anak kita, juga cucu-cucu kita, ya. Itu. Jadi sebaiknya bagaimana
ya keromantisan kita. Maksudnya begitu. Ya, dalam rangka ingin misalnya ketemu jodohnya, begitu. Nah, inilah kita pakai sedikit sebagai titian, ya, petunjuk kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga ingin menelusuri bagaimana proses daripada pernikahan ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma hanya sebatas itu mungkin pagi hari ini. Kita nanti juga akan berbicara bagaimana nanti kalau Rasulullah itu sudah menjadi suami istri. Itu yang paling penting ya. Bagaimana? Nah itu kita ingin juga mengambil public figure yang terbaik ya, karena ini adalah manusia yang dipilih Allah, tentunya demikian sebagai percontohan kita. Bapak Ibu, mari sekarang kita ikuti nggih. Ya, istilahnya siti. Siti itu kan kalau di bahasa Arab kan itu kan namanya sayyidi. Sebutannya itu adalah Sayyidah Khadijah. Sebutan. Ya. Nah, begitulah kita mengenal itu salah satu sosok istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam berbagai literatur sirah nabawi, ya itu disebutkan Bapak Ibu bahwa perjuangan dan pengorbanan ya Sayyidah Khadijah ini atau Siti Khadijah ini dalam mendukung perjalanan dakwah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar dan sangatlah berarti. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah itu memiliki posisi yang sangat istimewa di dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, beliau adalah salah seorang perempuan terpilih yang kedudukannya paling mulia. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dalam sabdanya. Ini dalam satu hadis riwayat Muslim. Ada suatu hadis ini saya bacakan teksnya sedikit. Ya. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arbaun. Maryamu bintu Imrana wa Fatimatu bintu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asiyatu. Hadis riwayat Muslim. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4 orang. Yang pertama Maryam bintu Imran. Yang kedua Fatimah bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang keempat, Siti Asiyah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Bapak Ibu, Imam Muslim di dalam hadis yang lain, di dalam sahihnya juga meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu nisa'iha Maryamu bintu Imrana wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang terbaik yang pernah ada adalah Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Sahih, karena Imam Muslim ini yang meriwayatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lacak nggih nama lengkapnya Khadijah ini. Khadijah radhiyallahu anha adalah binti Khuwailid. Jadi Khuwailid. Khuwailid ini anak laki-lakinya Asad. Asad anak laki-lakinya Abdul Uzza. Abdul Uzza anak laki-lakinya Qusay bin Kilab. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi berarti Qusay bin Kilab itu kakek
daripada Khadijah yang ketiga. Ya, kakek yang ketiga. Karena kan kakek yang pertama kan Asad. Kalau ayahnya itu kan Khuwailid. Khuwailid itu anak laki-lakinya Asad. Asad anak laki-lakinya Abdul Uzza. Abdul Uzza anak laki-lakinya Qusay bin Kilab. Lah ini bin Kilab ini kan kakek yang ketiga. Qusay. Sedangkan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mari kita lacak, gitu. Ya, Muhammad bin Abdullah, ya. Kemudian kakek pertamanya kan Abdul Muthalib. Kemudian kakek keduanya adalah Hashim. Hashim. Hashim ini adalah anak laki-lakinya Abdi Manaf. Anak laki-lakinya Abdi Manaf. Lah Abdi Manaf ini anak laki-lakinya Qusay. Nah, kata Bapak Ibu. Jadi berarti ketemu dengan Nabi Muhammad ini pada kakek yang keempat, gitu, dengan Khadijah. Jadi yang butuh kita ketahui begini, Bapak Ibu. Abdi Manaf, ya, itu anaknya Qusay kan, ya. Lalu kemudian Abdi Manaf ini punya anak Qusay. Qusay ini mempunyai dua saudara kandung. Qusay punya dua anak kandung. Yang pertama adalah Abdul Uzza. Jadi berarti punya saudara ngoten Qusay ini Bapak Ibu maksudnya. Saudaranya Abdul Uzza, kemudian juga Abdul Dar, budak saudara kandungnya. Sedang Khadijah ini berasal dari jalur saudara kandungnya Abdi Manaf ini. Saudara kandungnya Abdi Manaf, ya. Yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi berarti kan ada tiga saudara kandung soalnya. Abdi Manaf, kemudian Abdul Uzza, kemudian Abdul Dar. Karena ada tiga saudara. Lah Khadijah ini berasal dari jalur saudara kandungnya Abdi Manaf. Yang bernama Abdul Uzza ini. Dan jika nasabnya kita urut ke bawah, maka Abdul Uzza itu mempunyai anak laki-laki bernama Asad. Ini kan agak bingung sedikit panjenengan ya. Jadi Abdul Uzza punya anak laki-laki namanya Asad. Asad mempunyai anak laki-laki bernama Khadijah. Ngaten Bapak Ibu. Nggih, sekedap kula anunya. Sebentar, Pak. Ya. Ya, begitu. Jadi Abdul Uzza mempunyai anak laki-laki bernama Asad, ya. Asad mempunyai anak laki-laki bernama Khuwailid. Khuwailid mempunyai anak perempuan bernama Khadijah. Nah, dengan demikian nasab Khadijah itu bertemu dengan nasab Nabi pada kakek yang keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Ini kalau dilacak ke atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Nabi Muhammad dengan Khadijah ini rupanya ya kekerabatannya masih dekat banget ya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayah Khadijah Khuwailid itu dalam sejarah terkenal sebagai laki-laki yang cerdas, juga kaya Bapak Ibu, punya kekayaan ya. Kemudian juga terhormat, berakhlak mulia, jujur, dan bisa dipercaya. Khadijah itu juga memiliki saudara sepupu bernama Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini anak laki-lakinya Asad tadi Bapak Ibu. Jadi Asad itu, anak laki-lakinya Asad. Lah, Waraqah bin Naufal ini terkenal orang yang menolak ya menyembah berhala ya yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Salah seorang dari mereka itu berkata, ini salah satu di antaranya pengikutnya Waraqah ini, kaum kita itu telah menyalahi agama Ibrahim sebenarnya, katanya begitu. Leluhur mereka itu sendiri, mereka itu menyembah batu yang tidak bisa mendengar dan melihat, juga tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mara bahaya. Kita harus mencari agama yang benar. Begitu salah satu di antaranya, ya,
pengikutnya Warokoh ini. Ulama sejarah mencatat, Bapak Ibu, bahwa Khadijah itu dilahirkan di kota Mekah. Jadi dulu itu namanya disebut Ummul Qura, ya. Nah, ini menurut ulama sejarah, Bapak Ibu, diperkirakan itu sekitar 15 tahun sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Ini yang masyhur, gitu ya. Beliau dibesarkan dari keluarga Quraisy, ya, yang mulia dan sangat terhormat. Sedang ibu beliau, ibunya Siti Khadijah ini bernama Fatimah binti Zidah bin Jundub. Ini menurut sejarah, ya. Kedua orang tua beliau, maksudnya kedua orang tua Khadijah ini berasal juga dari keluarga yang terpandang di kalangan masyarakat Quraisy dan berasal dari keturunan yang terbagus, yang amat mulia. Jadi memang termasuk jalur keturunan yang dijaga Allah, gitu, ya. Beliau Khadijah itu tumbuh di tengah keluarga yang kaya raya, memiliki akhlak yang mulia dan taat juga beragama. Lah ini, agama apa? Agama Hanifiyah, Bapak Ibu. Jadi agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim. Karena ini termasuk juga sepupunya Warokoh bin Naufal ini tadi. Jadi Khadijah ini termasuk juga mengikuti jejaknya, ya, Warokoh bin Naufal. Tetapi Warokoh bin Naufal ini memilih agama Nasrani. Nonton agamanya, ya. Ya. Bapak Ibu, beliau tumbuh juga di tengah keluarga yang kaya raya tadi. Memiliki akhlak yang mulia dan taat beragama. Serta jauh dari kerusakan moral. Jadi jauh dari kerusakan moral. Di mana bangsa Arab itu memang kebiasaannya itu minum-minuman keras. Berjudi. Kemudian juga tenggelam dalam gemerlapnya hiburan-hiburan malam. Jadi ternyata pada waktu zaman Khadijah ini sudah banyak hiburan malam, Bapak Ibu. Kalau dalam sejarah, tetapi Khadijah rupanya terjaga dari itu semua. Ini sebuah keanehan memang, Karena kemuliaan akhlak dan budi pekerti Khadijah ini, para ulama sejarah menyampaikan kebanyakan masyarakat Makkah itu menjuluki beliau itu dengan sebutan At-Thahirah. Jadi wanita yang suci. Karena apa? Karena kehidupan beliau tidak mengikuti adat kebiasaan masyarakat jahiliyah. Dan beliau juga tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan. Naudzubillah min dzalik, ya. Serta adat kebiasaan buruk lainnya. Oleh karena itu, beliau ini dikenal sebagai wanita afifah. Jadi afifah itu wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Sayyidah Khadijah juga dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai wanita yang cerdas, lagi berparas cantik. Ya, jadi parasnya ayu. Kemudian sukses, ya, dalam perdagangan. Sehingga beliau dikenal sebagai seorang saudagar wanita yang kaya raya. Oh, subhanallah, ya. Dalam dunia perdagangan saat itu, Khadijah adalah nama yang sangat diperhitungkan. Hampir setiap kafilah memuat barang dagangannya dalam jumlah yang besar. Khadijah juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dan terpercaya untuk mengawasi barang-barang dagangannya itu. Beliau juga banyak mempekerjakan barang dagangan kepada kaum laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki Mekah. Dengan sistem mudharabah. Jadi dulu rupanya sudah ada sistem yang dikenal dalam fikih namanya mudharabah. Yaitu bagi hasil. Untuk memperdagangkan hartanya. Sedangkan beliau itu sebagai direktrisnya. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita kan sekarang direkturnya itu.
Bapak Ibu, disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah itu sudah pernah menikah 2 kali. Ya, yang pertama yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah bin An-Nabas At-Tamimi. Ini yang pertama. Pernikahan ini, Bapak Ibu, berakhir ketika Abu Halah wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki. Lah, 2 anak orang laki-laki ini namanya itu agak mirip dengan wanita, Bapak Ibu. Yaitu pertama bernama Hindun. Laki-laki namanya Hindun. Ya, ada yang menyebut Hind gitu aja. Cuma sebenarnya menurut ulama sejarah Hindun. Dan yang kedua Halah namanya. Lah ini Halah ini dinisbatkan dengan ayahnya. Kan Abu Halah bin An-Nabas. Tetapi anak laki-laki yang kedua ini memang dinisbatkan dengan ayahnya, yaitu Halah. Ya, Halah berarti kan bin Abu Halah, Bapak Ibu. Oke. Kemudian Khadijah menikah lagi karena kan sedo, ya, suami yang pertama ini dengan seorang laki-laki ini bernama Atik ibnu Aid al-Makhzumi. Ini suami kedua Khadijah. Dari suaminya yang kedua ini, Khadijah memperoleh seorang anak perempuan yang lagi-lagi juga diberi nama Hindun. Jadi namanya Hindun, tapi ada Hindun laki-laki, ada Hindun ya yang putrinya Atik ibnu Aid al-Makhzumi. Bapak Ibu, suami yang kedua ini juga menurut ulama sejarah juga wafat, Bapak Ibu. Sedo. Ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Meskipun beliau itu adalah wanita yang janda, namun beliau bisa menjaga dan memelihara kesucian dirinya. Akhlaknya yang mulia, kekayaan dan hartanya, serta kecerdasannya. Ulama sejarah juga menyampaikan banyak para pembesar bangsawan Quraisy yang datang untuk melamarnya, ya, dengan menawarkan sejumlah harta sebagai mas kawinnya. Jadi pembesar bangsawan Quraisy yang datang melamar. Tetapi bagaimana? Khadijah selalu menolak semua lamaran mereka itu. Ya, begitu. Menurut perkiraan ulama sejarah, Bapak Ibu, karena beliau itu fokus pada upaya mengasuh anak-anaknya dan mengelola perdagangannya saja. Tetapi ulama-ulama sejarah yang lain seakan-akan beliau itu sudah tidak tertarik lagi ya kepada seorang laki-laki untuk menikahinya. Karena sudah 2 kali, Bapak Ibu. Atau dari sekian banyak laki-laki itu yang menginginkannya, rupanya belum ada yang cocok. Kiranya begitu menurut bagian ulama sejarah ini. Atau, kata ulama sejarah, mungkin beliau tidak terburu-buru untuk menikah. Begitu analisa ulama sejarah. Bapak Ibu, suatu hari, nyata nggih, Khadijah itu hendak mengirim kafilah dagang ke negeri Syam. Rupanya beliau itu mencari seseorang yang bisa diutusnya ke Syam. Padahal beliau juga sudah mempekerjakan banyak laki-laki Mekah. Tetapi masih kurang, Bapak Ibu. Karena ulama sejarah juga menyampaikan bahwa ya setiap pedagang yang ada di Mekah, bahkan ini sampai terkenal di luar negeri Mekah, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu sampai beribu-ribu unta, begitu. Subhanallah ya. Jadi sukses betul ini Khadijah ini. Lah, pada saat beliau itu tidak mengirim kafilah dagang ke Syam lagi, dia itu mencari seorang yang bisa diutusnya ke Syam. Di sini Bapak Ibu, pokok pangkal awalnya. Untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Ya, untuk mengakomodir pedagang-pedagang itu. Saat itu masyarakat Mekah itu sedang ramai membicarakan ada seorang pemuda, Bapak Ibu, yang namanya Muhammad ini. Ya, yang dikenal memiliki kejujuran, ya, keluhuran budinya di tengah di tengah-tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya.
Ini rupanya terkenal pada saat itu. Ada seorang pemuda yang namanya Muhammad ini. Lah, Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia utus gitu dalam hati dan pikirannya itu. Ini dalam satu riwayat ya, untuk menangani urusan-urusan perdagangan ke Syam ini. Muhammad adalah orang yang jujur, kata beliau. Dan kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Begitu dari sudut pandang Khadijah, Bapak Ibu. Padahal Rasulullah itu juga pernah juga membantu mengikuti pamannya. Dan pada saat usia 17 tahun, Rasulullah itu juga sudah pernah rupanya berdagang ke luar negeri. Cuma Khadijah mungkin menurut analisa ulama sejarah, beliau rupanya tidak mendengar gitu ya, keterkenalan Muhammad ini pernah juga memperdagangkan barang-barang itu. Bapak Ibu, oleh karena itu Khadijah ini rupanya punya suatu anggapan dengan Muhammad ini, apakah Muhammad ini ya bisa. Karena apa? Karena pilihan ini rupanya sebenarnya bersiko. Khadijah, tetapi Khadijah hanya mengandalkan firasat dan nalurinya ya yang jarang salah. Gitu. Maka akhirnya Khadijah pun mengirimkan utusan untuk menawarkan kepada Muhammad ini, Bapak Ibu, agar ikut serta berangkat menuju kota Syam untuk memasarkan barang-barangnya. Namun, sebelum Muhammad ini rupanya berangkat, Khadijah pun memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan ini. Jadi Rasulullah rupanya mendapatkan undangan begitu ya dari Khadijah ini Bapak Ibu melalui utusannya. Lalu kemudian sempat Khadijah ini Bapak Ibu memanggil Muhammad ini untuk mengajak berbincang-bincang tentang perdagangan ini. Tetapi ulama sejarah menyimpulkan dalam perbincangan itu rupanya Khadijah menangkap kesan Bapak Ibu. Nah, ngoten nggih, bahwa Muhammad adalah ya seorang pemuda yang cerdas. Seorang pemuda yang santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Subhanallah. Ini Khadijah begitu, menangkap kesan itu. Muhammad juga terlihat begitu tenang. Dan begitu apa isi hati Khadijah yang dipaparkan dalam ulama sejarah. Begitu tenang ketika diam. Dan terlihat begitu berpengaruh saat berbicara. Dia selalu juga memperhatikan lawan bicaranya, kata Khadijah. Dia juga mendengarkannya dengan teliti dan tidak pernah memperlihatkan sikap setengah-setengah. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman, Khadijah ini rupanya telah memahami bahwa sosok Muhammad inilah sebenarnya orang yang dia cari. Khadijah juga berkata, ya, ini di dalam satu riwayat Bapak Ibu, Muhammad, aku memanggilmu itu berdasarkan apa yang aku dengar dari orang-orang tentang perkataan yang jujur, tentang perkataanmu yang jujur, integritasmu yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan aku siap membayarmu 2 kali lipat ya jika kamu mau menerima tawaranku ini. Subhanallah. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya kayaknya pemuda Muhammad ini respon Bapak Ibu. Beliau menerima tugas itu ya dengan senang hati. Ya, Khadijah juga mengamati gambaran fisik Muhammad. Ngatakan Bapak Ibu, ini dalam satu riwayat bagaimana cara dia itu berjalan. Itu diperhatikan Bapak Ibu oleh Khadijah ini. Ya. Ya, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Postur tubuhnya seimbang. Tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Tidak gemuk dan tidak pula kurus. Subhanallah. Khadijah juga ingat bahwa selama berbincang-bincang dengan Muhammad ini, pemuda Muhammad ini, selalu menundukkan mukanya. Jadi Rasulullah itu menunduk aja. Ya, tetapi respon Bapak Ibu. Hanya sekali kata Khadijah, seingatnya bahwa pemuda Muhammad ini mengangkat mukanya, yaitu ketika Khadijah itu menawarkan tugas menjalankan urusan perdagangan ke Syam ini.
Saat itu Muhammad tersenyum, mengangkat mukanya sedikit dan mengucapkan terima kasih. Lalu kembali menunduk lagi. Subhanallah. Ngeten ini Bapak Ibu dalam sejarah diperhatikan. Ya. Muhammad memiliki kening yang lebar, dagu yang lepas dan leher yang jenjang. Dadanya bidang, matanya indah dan lebar, dengan bola mata yang hitam pekat. Giginya putih cemerlang, Bapak Ibu. Subhanallah. Agak mengherankan bahwa Khadijah memperhatikan semua itu. Ketampanan dan kegagahan Muhammad memang mampu memikat banyak gadis. Tetapi bukankah Khadijah memanggilnya untuk urusan bisnis ini? Tampaknya Khadijah tertarik kayaknya pada pribadi pemuda ini, Bapak Ibu. Alangkah lembutnya keindahan yang dipancarkan wajah Muhammad. Alangkah indahnya senyum tipis yang menghias bibirnya. Khadijah merasa bahwa apa yang ramai dibicarakan penduduk Mekah tentang pemuda Muhammad ini bukan hanya isapan jempol belaka. Bapak Ibu, setelah menerima tugas dari Khadijah, Muhammad bergegas, Bapak Ibu, menemui pamannya. Wahai pamanku, ya, aku telah menerima tawaran lowongan pekerjaan dari Khadijah ini. Bagaimana tanggapan Abu Thalib, Bapak Ibu? Abu Thalib menceritakan menceritakan tawaran kerja yang baru saja diterimanya itu. Abu Thalib turut bergembira, Bapak Ibu. Lalu beliau berkata, wahai anakku, kiranya inilah rizki yang diberikan Tuhan, ya, yang telah diberikan kepadamu. Bapak Ibu, lah itu rupanya kita menyaksikan, menelusuri pertama kali rupanya Khadijah ini melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut prediksi ulama-ulama sejarah, rupanya Khadijah ini sangat memperhatikan ya gerak-gerik Nabi Muhammad ini sampai kepada postur tubuh dan wajahnya. Subhanallah, nonton ini ya. Ya tentu saja Bapak Ibu kalau orang Jawa kan memberitahukan ya witing trisno itu karena jalaran saka kulino tadi istilahnya bahwa orang itu kan kalau tidak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Jadi ini awalnya ini rupanya Khadijah cuma hanya memanggil tetapi mempunyai niatan untuk memberikan tugas pekerjaan ini. Jadi tidak ada rupanya dalam lubuk hati dan pikirannya itu rupanya sudah ada kayak semacam jatuh cinta. Ini masih belum. Cuma keberadaan Rasul ini betul-betul memang disaksikan ya, diperhatikan oleh Khadijah ini. Sampai postur tubuhnya. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu penduduk Mekah ini ketika rupanya Rasulullah ini pada hari ya tiba keberangkatan itu untuk menuju ke Syam, ini kebiasaan orang-orang Mekah itu Bapak Ibu, kalau ada pedagang yang mau berangkat ke luar negeri, itu biasanya rupanya diarak Bapak Ibu. Ngoten nggih? Jadi penduduk Mekah itu termasuk paman-paman Rasulullah itu beramai-ramai mengantar kafilah ke perbatasan kota. Kafilah pun bertolak menuju Syam. Nah ini nggih. Dalam ekspedisi dagang ke Syam ini, ya, pemuda Muhammad itu dibantu oleh seseorang pelayan laki-lakinya yang bernama Maisarah. Jadi Khadijah itu punya pelayan laki-laki namanya Maisarah. Dan menurut ulama sejarah Bapak Ibu, Rasulullah ini rupanya diperkirakan usianya itu ya kurang lebih sudah 25 tahun. Karena pada waktu perang Fijar itu Rasulullah kan usianya 15 tahun Bapak Ibu ya. Lah kemudian perang Fijar itu diperkirakan dalam jangka waktu durasinya itu 4 tahun. Jadi Rasulullah pada saat waktu perang Fijar itu diperkirakan ulama sejarah usianya sudah 20 tahun. Nah, lalu kemudian Rasulullah pada saat itu kerjasama juga dengan pedagang-pedagang. Jadi memang sampailah Rasulullah itu usianya lebih kurang 25 tahun ya menurut ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Khadijah ini ketika Nabi Muhammad ini sudah berangkat itu
ya berpesan kepada Maisarah ini, ya, khodamnya ini, ya. Wahai Maisarah, janganlah kamu menegur, ya, bahkan kamu memarahi Muhammad ini. Ia hanya, ya, aku perintahkan untuk melihat Muhammad kamu bekerja. Jadi untuk melihat apa Muhammad bekerja, kamu cuman saya suruh begitu. Dalam perjalanan banyak hal yang ditemui, kata itu Bapak Ibu, oleh Maisarah ini, dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Muhammad ini. Bapak Ibu, bisa kita lihat dalam hal ini bahwa Maisarah menjadi mata-mata cinta, kayaknya, antara Khadijah dengan Muhammad. Kayaknya Khadijah ini sudah ada rasa getaran, ya, rasa di dalam lubuk hati itu, rasa cinta itu. Cuma masih terselubung, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, ya, Khadijah ini rupanya pesan sama Maisarah itu. Jangan kamu mencegahnya. Jangan kamu memarahinya. Ya, lihatlah saja bagaimana Muhammad itu bekerja. Begitu. Jadi seakan-akan rupanya Khadijah ini sudah ada rasa hati, Bapak Ibu. Nah, karena ulama sejarah menyatakan bahwa Maisarah ini juga sekaligus menjadi mata-mata cinta antara Khadijah dengan Muhammad. Ketika melakukan transaksi dagang, pemuda Muhammad ini menunjukkan kejujuran kepada para pembeli dengan kecakapan yang luar biasa. Itu penuturan Maisarah. Jadi membuat mereka itu terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad ini. Mulanya Maisarah itu merasa kaget, Bapak Ibu, dengan sikap Muhammad yang terlalu jujur terhadap apa? Terhadap para pembelinya. Ya, sebab tindakan tersebut akan memperoleh sedikit keuntungan, katanya. Akan tetapi di luar dugaan, barang-barang dagangan tersebut justru sangat laris terjual. Sehingga mendapat keuntungan yang banyak dan berlipat-lipat. Bapak Ibu, oleh karena itu Maisarah ini sangat kagum dengan cara yang dilakukan oleh Muhammad ini. Disinilah terlihat tentang etika bisnis, Bapak Ibu. Kesungguhan, kejujuran, serta kecakapan yang ditunjukkan oleh pemuda Muhammad ini kepada kliennya. Serta tutur kata yang sopan menjadi modal utama dalam berbisnis. Urusan perdagangan di Syam ternyata berjalan lancar. Barang-barangnya habis terjual. Laba diraih dari perdagangan itu pun luar biasa besarnya. Bahkan sebelum pulang, kafilah ini, ya, membeli barang-barang lain, yaitu dari Syam itu, untuk dijual kembali ke Mekah. Masya Allah. Ya. Setelah semua urusan itu selesai, kafilah ini pun beranjak, Bapak Ibu. Pulang, ya. Ini ya. Sesampainya di sebuah lembah. Jadi ada di sini, ada sampai pada sebuah lembah yang sekarang terkenal dengan lembah itu Wadi Fatimah. Jadi ada Wadi Fatimah, ya. Di luar Mekah ini, Bapak Ibu Masyan. Lalu Maisarah berkata pada Muhammad, wahai Muhammad, pergilah kepada Khadijah. Laporkan semua yang engkau alami dan keuntungan yang engkau peroleh dalam ekspedisi ini, kata Maisarah, Bapak Ibu. Lalu Muhammad maju, Bapak Ibu, ke depan bersama para pemuda lain yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Mereka memasuki kota, jadi maksudnya kota Mekah, dengan kafilah yang berjalan perlahan-lahan, ya, di belakang mereka. Jadi memang namanya karavan, yang ada yang membawa kuda, Bapak Ibu, ya, ada yang membawa unta, dan itu kebanyakan unta itu kan itu perlahan-lahan gitu, jadi berderet gitu, nih. Nah, para lelaki menyambut kedatangan mereka di jalan tadi, Bapak Ibu. Juga para wanita memandangi mereka dari atas rumah. Jadi menurut sejarah, ya, rumah-rumah mereka itu sudah ada yang tingkat gitu susun. Lalu kemudian wanita-wanita itu juga datang, ya, Pak. Kemudian menyaksikan itu ada di atas rumah, Bapak Ibu, memandang karavan itu tadi. Saat itu siang hari, Bapak Ibu, Khadijah juga bersama beberapa wanita lain itu berada di sebuah ruangan di bagian atas rumahnya. Dia bisa melihat Muhammad yang sedang menunggang unta kecil warnanya merah itu memasuki kota itu.
terlihat ada gumpalan mendung. Masya Allah. Jadi di situ Khadijah rupanya melihat gumpalan mendung, ya, yang menaungi Muhammad itu. Para wanita itu terkejut, ya, betapa gagahnya Muhammad itu, betapa agung wibawa yang dipancarkannya. Dari jauh ia terlihat begitu indah dan mengesankan. Bapak Ibu, sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy, ya, selepas pulang dari perjalanan dagang itu, Muhammad pun langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Tawaf, Bapak Ibu. Jadi setelah dia itu rupanya kembali sampai di Mekah itu beliau juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini tradisi, ya, yang biasa dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy, Bapak Ibu. Setelah itu barulah dia menghadap Khadijah. Kepada Khadijah Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya, ya, dalam perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibelinya dari Syam. Khadijah juga menerima laporan itu dengan rasa gembira, apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam itu berhasil dijual kembali ada di Mekah itu dengan keuntungan yang banyak. Bapak Ibu, di lain kesempatan Maisarah juga menghadap Khadijah dan bercerita tentang kejadian-kejadian yang aneh yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Ya, dia seringkali juga menyaksikan awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggang kuda, menunggang unta itu, ya, di padang pasir. Ya, pada saat itu di terik matahari yang sangat panas itu. Maisarah juga bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi dan kelembutan hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah mulai berpikir dan menimbang-nimbang semua cerita yang didengarnya itu. Dia tahu bahwa semua penduduk Mekah itu merasa kagum, Bapak Ibu, pada Muhammad. Mereka percaya pada kejujuran, integritas, dan kebersihan moralnya. Julukan yang diberikan untuknya itu sudah disebut oleh para kalangan orang-orang Quraisy itu dengan julukan Al-Amin. Jadi orang yang bisa dipercaya. Itu sejak mulai dia itu menginjak remaja, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah mulai bertanya-tanya. Ngerti nggih? Perasaan apa yang ada dalam hatinya ini? Mengapa dia merasa kagum ketika melihat Muhammad memasuki kota Mekah dengan untanya? Tidak salahkah penglihatannya ketika ia menyaksikan sendiri gumpalan mendung yang menaungi Muhammad? Rasa girang hati ketika mendengar Muhammad memperoleh keuntungan besar di Syam, ya, dari Syam. Benarkah rasa itu muncul hanya karena kabar tentang keuntungan finansial tersebut? Bagaimana dia harus menyikapi cerita aneh yang dikabarkan Maisarah ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang di masa itu, termasuk Khadijah, tentu pernah mendengar, ya, ada seorang rahib, itu sudah terkenal, Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad ketika ada di kota Busra, lalu kemudian dihampiri oleh rahib Yahudi namanya Bukhairah itu, rupanya sudah terkenal ada di Mekah itu. Ya, sudah terkenal. Lah, oleh karena itu timbul pertanyaan dalam hati. Muhammadkah sebenarnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu? Itu perasaannya Khadijah, Bapak Ibu. Ya, Muhammad memang berhasil memperoleh laba besar dengan jumlah yang tidak pernah diperoleh oleh siapapun sebelumnya. Apakah itu berhubungan dengan statusnya sebagai calon Nabi itu? Itu timbul pertanyaan, Bapak Ibu, di dalam lubuk hati Khadijah. Sebenarnya Khadijah telah mencoba untuk tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi semakin keras dia berusaha melupakannya. Semakin sering pikiran-pikiran itu muncul di kepalanya. Dan anehnya, Khadijah merasa bahagia dengan itu semua. Dia bertanya-tanya, apakah pikiran itu lahir dari rasa kagum yang sama seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy itu? Khadijah tidak mempunyai jawaban yang menggelayuti pertanyaan itu. Khadijah, seorang wanita yang dikenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirannya, ternyata tidak bisa menangani persoalan yang terkesan sederhana ini. Di ujung rasa bingungnya itu,
Khadijah pergi menemui sepupunya Bapak Ibu pada saat itu. Jadi sempat juga. Siapa sepupunya? Dialah Warokoh ya bin Naufal. Warokoh adalah pemeluk Nasrani sejak muda. Dia seorang asketis. Jadi kalau dalam bahasa asketis itu adalah orang yang zuhud, yang tekun menyembah menyembah Tuhannya. Ngoten Bapak Ibu. Juga menjauhi berhala-berhala ya yang rupanya dilakukan oleh bangsa Arab, kebanyakan bangsa Arab. Dan beliau adalah tekun mempelajari kitab-kitab suci, ya agama-agama terdahulu. Tetapi Bapak Ibu, rupanya Warokoh ini usianya sudah sepuh Bapak Ibu. Dan menurut ulama sejarah, ini Warokoh ini ada yang mengatakan sudah tidak bisa melihat Bapak Ibu. Ya, ulama sejarah begitu menceritakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ya cerita Khadijah ketika dia berkonsultasi kepada sepupunya ini, lalu kemudian ada kebahagiaan yang aneh dirasakan oleh Warokoh ini. Dia bangkit lalu berkata bahwa berdasarkan kitab-kitab suci yang pernah dia baca, rupanya Tuhan akan mengutus seorang rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah ini. Warokoh kemudian tertegun diam. Dia berpikir sangat serius, Bapak Ibu. Lalu dia katakan, wahai Khadijah, jika apa yang kupikirkan ini benar, dan apa yang telah kau ceritakan kepadamu itu, maka Muhammad inilah orangnya yang akan diutus menjadi seorang nabi itu. Yang aku tahu, ya, dia adalah muncul dari bangsa Arab ini. Dan sekaranglah saat kemunculannya itu, kata Warokoh. Sehingga Warokoh rupanya berharap bahwa dirinya dikaruniai umur panjang, sehingga dia bisa beriman dan mengikuti ya ajaran Nabi tersebut, serta membelanya menghadapi musuh-musuhnya. Begitu kata Warokoh Bapak Ibu. Ketika mendengar cerita Khadijah, lalu kemudian dia ya sudah membaca isi kitab-kitab terdahulu itu. Perbincangan dengan Warokoh bin Naufal ini, sepupunya ini, semakin menimbulkan kesan yang mendalam di dalam hati Khadijah. Dia kembali berpikir tentang Muhammad, pemuda yang mengagumkan itu. Dia bertanya, apakah kekaguman masyarakat kepada Muhammad tersebut adalah bagian dari skenario Tuhan untuk melapangkan jalan baginya menjadi nabi itu? Secara pribadi, Khadijah juga berpikir tentang apa yang sebenarnya menghubungkan dirinya dengan Muhammad ini. Mengapa bayangan Muhammad itu selalu muncul siang dan malam tanpa ia kehendaki, Bapak Ibu? Telah banyak pinangan lelaki yang ditolak oleh Khadijah karena dia berpikir bahwa mereka hanya menghendaki harta dan status sosialnya saja. Tetapi di dalam lubuk hati Khadijah, Muhammad ini berbeda dengan mereka. Rasa hormat dan cinta kepadanya tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya ya menggelayuti di dalam lubuk hati dan pikirannya. Bapak Ibu, apakah ini juga bagian dari takdir itu katanya? Di dalam gambaran di dalam ulama sejarah ini. Khadijah bertanya tentang dirinya. Inikah balasan untuk dirinya dari Allah atau dari Tuhan itu? Begitu Bapak Ibu. Atas perbuatan baik karena sifat kedermawanan serta keteguhan yang menjaga diri dan kehormatannya ini. Khadijah juga percaya sepenuhnya akan kebenaran pernyataan Warokoh. Dia tahu bahwa cinta yang tumbuh di hatinya adalah perasaan yang wajar bagi seorang wanita yang mulia, yang mendambakan seorang pendamping hidup yang dapat dipercaya. Bahkan dia juga meyakini bahwa rasa cinta itu adalah anugerah Tuhan kepada dirinya. Bahwa Tuhan menggendakinya untuk terlibat dalam rencana besarnya bagi manusia ini. Bapak Ibu, akan tetapi Khadijah juga sempat ragu. Pantaskah dia menikah dengan Muhammad? Selama ini diyakininya bahwa dia harus menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Karena itu dia menolak semua pinangan yang datang. Ia lebih memilih untuk hidup bersama anak-anaknya
serta memusatkan perhatiannya pada perdagangan. Apa yang akan dikatakan para pemuka Quraisy jika mereka mendengar Khadijah itu meminang seorang pemuda untuk dirinya sendiri? Bapak Ibu, dalam tradisi Arab, ngeten, seorang wanita itu hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan bisnisnya. Apa salahnya kalau dia memilih sendiri laki-laki yang bisa mendampingi dan membahagiakannya itu? Bapak Ibu, berbekal pengalamannya dalam dunia perdagangan, Khadijah juga tahu bahwa keteguhan dan inisiatif adalah dua hal yang sangat menentukan kesuksesan. Khadijah sendiri adalah wanita yang sangat teguh memegang pendiriannya. Apabila dia yakin ya bahwa hal itu baik dan benar, keteguhan dan inisiatif itulah yang membuatnya memilih dan mengutus Muhammad menuju ke Syam itu. Apa salahnya jika dia memilih Muhammad itu untuk menjadi pendamping hidupnya? Bapak Ibu, akhirnya meski sempat ragu, Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Muhammad dan mengambil inisiatif untuk meminangnya. Subhanallah. Okay? Tetapi masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Siapa akan bisa menjamin bahwa Muhammad akan menerima pinangannya ini? Khadijah adalah wanita yang kaya. Khadijah adalah berparas ayu dan cantik, berstatus sosial tinggi. Dia masih rupanya mempesona bagi banyak laki-laki. Di sisi lain, Muhammad bukanlah lelaki yang rakus dan gampang tergoda oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Khadijah tahu bahwa walau bagaimanapun Muhammad tetaplah seorang pemuda, adalah haknya untuk mencintai seorang gadis yang sebaya. Begitu perasaannya Khadijah, Bapak Ibu. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Khadijah memilih untuk menggunakan sebuah siasat. Lah, ngeten. Ia mengutus seorang wanita yang ia yakini ya kemampuan dan loyalitasnya. Bapak Ibu, jadi ternyata juga ya punya mak jomblang juga Bapak Ibu, nggih, untuk secara diam-diam melakukan pendekatan awal kepada Muhammad ini. Nah, ngoten. Jadi kalau kita rasakan kayaknya yang agresif itu adalah Khadijah Bapak Ibu, nggih. Ya, wanita yang dipercaya untuk mengemban tugas itu adalah ini, Pak. Bapak Ibu. Ada seorang sahabat beliau, sahabatnya Khadijah ini yang dipercaya. Kalau ulama sejarah itu namanya Nafisah binti Umayyah yang masih terhitung kerabat dekat Muhammad dan saudari seorang laki-laki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini namanya Ya'la ibnu Umayyah. Jadi masih dekat ini rupanya aja. Nafisah ini mendatangi Muhammad Bapak Ibu dan menasihatinya seperti seorang ibu menasihati anaknya ini. Dicobanya untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Jadi rakanya Muhammad ini kayaknya bukan laki-laki agresif pada saat itu. Muhammad menjawab Bapak Ibu bahwa dirinya hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Begitu. Untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya itu. Kemudian Nafisah itu membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan Muhammad bukan halangan untuk menikah. Apalagi engkau telah lama dikagumi penduduk Mekah karena akhlak dan kejujuranmu. Karena itu menurut Nafisah, semua orang tua tentu mengharapkan Muhammad itu datang meminang putri mereka. Begitu kata Nafisah Bapak Ibu. Setelah ya pemuda Muhammad ini bisa diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana. Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, serta luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya wanita yang suci. Bapak Ibu, mengetahui pilihan Nafisah, pemuda Muhammad pun terkejut. Menurutnya, Nafisah rupanya kayaknya berlebihan. Dari mana dia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau kamu Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, maka urusan mahar
tidak perlu ia pikirkan. Nafisa menceritakan proses diplomasi awal ini, Bapak Ibu, yang dilakukannya itu dalam sebuah riwayat, ya. Ini ada dalam satu riwayat. Nafisa berkata, Khadijah itu pernah mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad. Setelah dia pulang dari Sam, kukatakan kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menikah? Muhammad menjawab, aku orang miskin yang tidak punya harta. Aku bilang, jika aku tanggung semua keperluanmu untuk menikah dan kupilihkan seorang wanita yang cantik, kaya, mulia, dan cocok untukmu, maukah engkau menikah? Lalu Muhammad menjawab, siapa wanita itu? Wahai Nafisah, aku menjawab, Khadijah. Subhanallah. Okay? Bapak Ibu, betapa terkejutnya Muhammad, ya. Sehingga Muhammad ini kembali bertanya, bagaimana mungkin? Ku katakan, aku yang akan menganturnya. Begitu kata Nafisah, Bapak Ibu, dalam satu riwayat. Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini, Bapak Ibu, sebetulnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka berdua harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran agama Islam, ya, yang akan datang. Bapak Ibu, dengan meminang Muhammad, Khadijah sebetulnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak dan menghormati wanita. Kalau wanita berhak mengatur urusan-urusannya sendiri, mengapa dia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendampingnya hidup dan ayah, ya, bagi anak-anaknya kelak nanti? Apalagi Khadijah itu tidak memilih calon suami yang kaya. Pilihannya atas Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia. Masya Allah. Dan perilaku yang luhur Muhammad. Nonton Bapak Ibu. Muhammad juga telah terbukti mampu menjaga dan mengembangkan aset-aset bisnisnya. Akan tetapi bukan hal itu saja yang bisa dipelajari dari kisah ini. Setelah Nafisah memberitahu hasil pendekatannya, Khadijah lalu mengundang Muhammad ke kediamannya. Di sana Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya itu, ya, dengan berani dan kesatria. Hal ini menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi serta keberanian menuntut hak dan menyampaikan aspirasi tanpa perantara itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah bahwa wanita biasa, wanita bisa menangani urusan-urusannya sendiri, berhak melakukan apapun demi mencapai kebahagiaan, serta boleh menerima siapapun yang pantas menjadi calon suaminya. Nafisah memang membantunya melakukan pendekatan awal untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menerima pinangannya, tetapi setelah itu Khadijah menjalani sendiri seluruh proses yang harus dilakukannya. Bapak Ibu, perhatikan ucapan Khadijah kepada Muhammad ini. Wahai anak pamanku, kata Khadijah, aku sebenarnya berhasrat menikah denganmu atas dasar kekerabatan, atas dasar kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu dan kejujuran perkataanmu. Bapak Ibu, itulah kata-kata yang terngiang-ngiang didengar oleh, ya, pemuda yang namanya Muhammad ini. Akhirnya Bapak Ibu, Muhammad menerimanya. Dan hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Muhammad didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin Abu Thalib, Bapak Ibu, dan Hamzah pamannya, serta paman-pamannya yang lain juga. Bapak Ibu, sedangkan Khadijah juga didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jadilah pernikahan itu. Ya, kemudian pada saat akad nikah itu, Bapak Ibu, rupanya Abu Thalib pamannya ini pidato, Bapak Ibu. Nonton. Dia menyampaikan, segala puji bagi Tuhan yang telah melahirkan kita sebagai anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Segala puji baginya yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan pemelihara tanah sucinya. Dia yang menjadikan kediaman kita aman dan diziarahi banyak orang. Bapak Ibu, okay?
Dia pula yang membuat kita, yaitu berkuasa atas semua orang. Keponakanku ini, ya, tidak bisa dibandingkan dengan pemuda manapun, kata Abu Thalib. Ia pasti mengungguli mereka. Ia memang tidak kaya, tetapi bukankah kekayaan akan berubah dan hilang? Dan kalian semua tahu, di dalam keluarga seperti apa Muhammad ini dilahirkan. Hari ini, Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang seluruhnya menjadi tanggunganku. Ini akan menjadi berita besar dan kehormatan yang agung. Bapak Ibu, setelah Abu Thalib ini selesai menyampaikan pidatonya, maka berdirilah Amr ibnu Asad, ya, paman Khadijah, dan pemimpin kaumnya. Dia menyampaikan pujian bagi Muhammad dan mengumumkan pernikahannya dengan Khadijah. Dengan itu resmilah pernikahan keduanya. Ulama sejarah mencatat pernikahan itu dilaksanakan pada 2 bulan 15 hari setelah Muhammad tiba dari Syam. Mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 20 ekor unta muda. Usia Muhammad menurut ulama sejarah pada saat itu adalah usia 25 tahun, sedang Khadijah berusia 40 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Bapak Ibu kronologi, ya, proses daripada, ya, apa, kisah keromantisan, ya, Khadijah, ya, dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga proses pernikahannya. Bapak Ibu, kita tunggu kelanjutannya bagaimana, ya, setelah Rasulullah ini menikahi Khadijah. Insya Allah kisahnya akan kita lanjutkan nanti pada beberapa pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kisah, ya, romantis ketika Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad ini sedikit bisa memberikan inspirasi kepada kita sebagai pokok pegangan kita, insya Allah, untuk diri kita sendiri, kemudian juga anak-anak keturunan kita kelak nanti. Subhanallah, semoga Allah merahmati. Dan saya serahkan kepada Pak Ji Agus. Monggo Pak Ji.